Selamat pagi saudaraku yang kekasih. Judul renungan kita untuk hari ini yaitu hukum diberikan untuk kebaikan kita senantiasa. Hukum diberikan untuk kebaikan kita senantiasa. Dan ayat inti kita hari ini Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Sekali lagi Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ketika orang-orang muda pergi ke dunia ini untuk menghadapi segala bujukannya kepada dosa, nafsu untuk mendapat uang, untuk permainan dan pemanjaan diri, untuk pertunjukan, kemewahan dan pemborosan, mencari laba yang besar, penipuan, perampokan dan kebinasaan. Apakah pengajaran-pengajaran yang akan ditemukan di sana? Spiritisme menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang belum jatuh dalam dosa, bahwa tiap-tiap pikiran akan menghukumkan dirinya, bahwa pengetahuan yang benar menaruh manusia di atas segala hukum, bahwa semua dosa yang diperbuat adalah tidak merusak karena apapun yang ada adalah benar dan Allah tidak menghukum. Yang terhina di antara manusia digambarkannya sebagai di surga dan sangat ditinggikan di sana. Jadi sangat banyak orang diajak untuk mempercayai bahwa keinginan itulah hukum yang tertinggi, bahwa kebebasan itulah kemerdekaan, dan bahwa manusia hanya bertanggung jawab kepada dirinya. Dengan pengajaran seperti itu yang diberikan tepat pada permulaan hidup, ketika pendorong hati sedang sekuat-kuatnya, dan tuntutan supaya menahan diri dan suci adalah paling mendesak, di manakah segala perlindung kebajikan? Pada waktu itu juga durhaka sedang berusaha menghapuskan segala hukum, bukan saja yang ilahi melainkan manusia juga. Demikianlah pengaruh-pengaruh yang harus dihadapi oleh orang-orang muda dewasa ini. Untuk berdiri di tengah-tengah kegaduhan seperti itu, mereka sekarang harus meletakkan alasan tabiat pada tiap-tiap keturunan dan di tiap-tiap negeri. Alasan yang benar dan contoh bagi pembangunan tabiat adalah selamanya sama. Hukum ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip besar yang dinyatakan dalam tabiat dan hidup juru selamat kita, itulah satu-satunya dasar yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Disinilah satu-satunya pelindung untuk keikhlasan perseorangan, untuk kesucian rumah tangga, kesejahteraan masyarakat atau keseimbangan bangsa. Di tengah-tengah segala kebingungan hidup dan bahaya dan tuntutan-tuntutan yang bertentangan, satu-satunya peraturan yang selamat dan pasti ialah melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi saudara, sebagaimana yang kita dengarkan kemarin dan hari-hari sebelumnya, bahwa hukum diberikan itu untuk kebaikan kita. Renungan kita kemarin, hukum itu untuk menyegarkan hati, membuat mata bercahaya. Artinya bahwa hukum itu diberikan untuk kebahagiaan kita. Kecuali kita mau melawan Allah, maka kita tidak akan turut hukum. Tapi kalau kita mengasihi Allah, pasti kita akan menuruti hukumnya. Tuhan memberkati pekabaran ini bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu, untuk suara Tuhan di pagi ini yang begitu indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah hari ini kami boleh meraih keberhasilan demi keberhasilan. Tetapi kami juga akan menjadi terang di mana saja kami berada. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.